Yang penting kita menjembatani perlahan aja supaya anaknya makin lama makin nyaman dan frekuensi kebangun harus ditemenin kitanya tuh berkurang. Hai ayah dan ibu, kembali lagi bersama saya Saskia, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Nah, di beberapa video sebelumnya kita udah sering banget nih bahas tentang pentingnya tidur ke anak gitu ya. Apalagi memang tidur ini sepertiga waktu hidup anak-anak tuh dipakai untuk tidur. Nah, kali ini aku mau bahas sebuah topik yang seru dan suka bikin kita pusing gitu ya. Itu gimana caranya sih ngebiasain anak untuk bisa tidur sendiri. Ini tuh masalah yang panjang banget. Semakin kita diemin, semakin lama lah dia tidak berani tidur sendiri. Nah, oleh sebab itu sebelum kita bahas lebih banyak nih tentang kontennya sendiri, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya kalau 3 Generasi ada video baru langsung nih bisa dikabarin ke para ayah dan ibu sekalian. Nah, kita masuk ke topik kenapa sih anak butuh tidur sendiri gitu. Ya, kita juga tahu ya, semakin kita biasakan tuh sebetulnya nggak semakin mudah juga gitu. Tapi ya semakin lebih gampang lah prosesnya. Istilahnya pada saat anak lebih kecil, itu kalau membiasakan tidur tuh capek kan kitanya sendiri gitu. Berapa kali bangun, belum anaknya pas kita tinggal bangun lagi, jadi pindah lagi ke kamar kita dan gitu terus-terusan gitu. Tapi sebenarnya banyak banget loh manfaat yang didapat dari melatih anak untuk berani tidur sendiri. Yaitu yang pertama tentunya membuat anak tidurnya menjadi lebih nggak keganggu nih, lebih nyenyak karena kan nggak ada suara-suara berisik lain gitu ya, nggak ada gangguan cahaya mungkin atau mungkin orang tua ngobrol atau kegiatan lain gitu. Jadi dia fokus di kamarnya sendiri. Kemudian yang kedua juga ketika anak berani tidur sendiri itu menimbulkan rasa percaya diri nih bahwa dia bisa melakukan hal yang cukup sulit loh itu untuk sendirian dan merawat dirinya sendiri gitu. Yang ketiga juga kemandirian anak jadi lebih terjaga gitu ya. Jadi lebih, bukan terjaga sih, lebih terdevelop atau bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena tidur sendiri itu juga bisa loh kita membuat anak melatih merapikan kamar tidurnya, menyiapkan dia tidur. Kemudian yang keempat, berlatih nyaman nih dengan dirinya sendiri. Ini yang susah banget. Orang sampai udah dewasa aja gak banyak yang bisa nyaman sama dirinya sendiri gitu ya. Dan tidur sendiri ini salah satu hal yang bisa dilatih supaya anak nyaman dan paham kebutuhannya. Kapan dia ngantuk, kapan dia bangun, bagaimana caranya dia menenangkan diri. Terutama kalau tidur malam tuh biasanya ada beberapa kali lah anak tuh kebangun gitu, dan pada saat dia bisa tidur lagi sendiri itu sebetulnya mekanisme bahwa dia sudah bisa nyaman, sudah bisa menenangkan dirinya sendiri gitu. Karena tidur itu kan memang bener-bener hal yang harus dilakukan sendiri ya supaya nyaman gitu. Dan biasanya supaya anak nyaman itu entah butuh botol susu, entah butuh dipegang orang tuanya gitu ya. Dan itu yang membuat latihannya jadi panjang. Saya pun sekarang masih mengalami hal yang sama gitu. Untuk anak saya kebangun sampai tidur lagi sendiri itu tuh masih banyak hal-hal yang harus diusahakan karena belum konsisten. Nah, sejak kapan sebenarnya itu bisa dilakukan? Sebetulnya sih kalau misalnya nyaman gitu ya, terserah orang tua dari umur berapa. Ada yang mulai dipisah dari setelah 6 bulan gitu, atau ada yang setelah setahun. Memang yang jadi sulit adalah semakin besar kita pisahkan itu semakin sulit sebenarnya tantangannya untuk anak bisa lebih berani. Tapi semakin kecil ya kitanya juga gerilyanya semakin banyak gitu, effortnya juga semakin banyak. Jadi silahkan dipilih sesuai nyamannya, tapi ya the sooner the better intinya. Nah, kita akan masuk ke gimana sih cara melatihnya gitu ya, yang lebih nyaman untuk semua orang gitu. Nah, yang pertama adalah mengurangi secara perlahan frekuensi anak tidur bersama-sama kita. Caranya gimana? Jadi jangan langsung nih kita taruh di kamar sendiri gitu, nanti kayak dia kaget. Bisa aja yang tadinya kasurnya bareng dipisah dulu nih kasurnya gitu, atau bisa aja langsung ditaruh di kamar sendiri tapi kita temenin dulu. Nanti misalnya kayak 3 menit atau 5 menit sebelum dia akhirnya terlelap banget baru kita pergi gitu. Atau dalam seminggu kita coba 1-2 hari dulu, nanti baru minggu depannya bertambah. Yang penting kita ngikutin pace anaknya, kecepatannya dan kenyamanan anak, dan dibantu ketika misalnya terbangun atau misalnya dia kaget gitu ya masih manggil, kita datang, kita bilang kita tuh ada di mana. Jadi kalau aku sendiri latihannya waktu itu aku coba pisahin dari umur 2 tahun gitu ya. Itu aku bilang ke dia, nanti kalau kebangun, kalau misalnya kamu bangun tinggal panggil mami aja gitu, tinggal bilang kayak Saga kebangun nih gitu. Anak aku kebetulan namanya Saga. Jadi atau sekarang dia udah mulai kalau kebangun bisa jalan ke kamar sendiri gitu, dia bilang aku terbangun gitu, jadi boleh nggak ditemenin dulu gitu. Jadi itu juga yang penting kita menjembatani perlahan aja supaya anaknya makin lama makin nyaman dan frekuensi kebangun harus ditemenin kitanya tuh berkurang. Tips yang kedua adalah singkirkan benda-benda yang mengganggu anak gitu, apalagi kalau misalnya gadget atau mainan kebanyakan yang membuat mereka ke distract. Tapi
Tapi mungkin boleh aja kalau mau dibantu misalnya dengan selimut atau misalnya daster ibunya gitu ya untuk dia pegang, supaya membantu dia juga nih lebih tenang, ada gantinya gitu, ada bau orang tuanya gitu. Nanti lama-lama mungkin bisa, semakin lama dia semakin bisa menguasai diri dan gak harus dengan benda-benda itu. Jadi boleh banget ada benda-benda transisi ya namanya, tapi jangan sampai banyak benda-benda lain yang mengganggu, terutama kalau anaknya alergian gitu. Kasihan kalau misalnya banyak boneka nanti dia bersin-bersin gitu. Jadi pastikan ruangan kamar anak tuh emang untuk mendukung dia tidur gitu. Jadi nggak ada benda-benda lain yang mengganggu dia secara fisik atau secara visual, jadinya nggak lama atau nggak nyenyak tidurnya. Terakhir, aku cuma mau ngingetin aja bahwa ini prosesnya harus perlahan-lahan dan sabar gitu ya. Jadi kita lihat juga anaknya seperti apa. Pastilah ada banget waktu dimana anak kebangun, nangis, rewel gitu ya. Jadi kita juga pusing, kadang-kadang harus ditemenin. Yang penting anaknya tahu kita ada di mana, dan ketika anak minta bantuan kita bisa merespons lah, walaupun kita bikin bertahap responsnya juga. Jadi bisa aja kalau di malam atau minggu pertama dia nangis kejer pada saat kebangun, besoknya udah nggak nangis, itu udah prestasi, walaupun harus kita temenin. Kemudian juga tadinya misalnya marah-marah atau ngerengek minta ditemenin, tapi sekarang minta ditemeninnya nggak harus dipeluk, orang tuanya bisa di samping kasurnya, itu juga udah prestasi gitu. Jadi sabar aja, bertahap, ikutin anaknya nyamannya seperti apa, supaya juga anak nggak trauma atau anak nggak sebel kayak dibiarin tidur sendiri aja dan dengan ketakutannya mereka sendiri. Dan sabar, emang it takes time gitu ya, sampai bahkan dari mulai tadinya kita peluk sampai kita di samping kasurnya itu juga butuh waktu gitu, perlahan-lahan sampai dia nyaman dengan dirinya sendiri. Itu dia beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mempermudah anak latihan tidur sendiri. Walaupun aku tahu mungkin udah ada yang pernah coba terus masih belum bisa gitu ya, belum konsisten gitu, atau kita capek, nggak apa-apa, aku juga kayak gitu. Yang penting kita tahu kita harus konsisten, kita harus sabar, dan harus dibiasakan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya para ayah dan ibu nih punya cara-cara lain, boleh banget tulis di kolom komentar, dan kasih juga saran kira-kira kita mau bahas topik apa lagi nih berikutnya. Jangan lupa juga main ke page 3 Generasi di Instagram dan TikTok @TIGA_generasi, di follow juga ya. Dan kalau suka dengan konten ini, jangan lupa di like dan di share juga ke teman-teman parents yang membutuhkan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.